Caoan, dan terakhir namanya Boker Tov. Boker Tov. Selamat pagi dalam bahasa Ibrani. Sebelum kita memulai chapel, anak-anak harap duduk dengan tenang. Mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Ini acara paling penting. Apa acara paling penting? Kita duduk tenang menghadap Tuhan Yesus. Nah, mari kita mulai dengan berdoa. Wa man cai tian sang tefu. Bapa kami di surga. Wa man cen cen can meni. Kami sungguh memuji Engkau. Ingwi ni chuang zhao wo men. Karena Engkau telah menciptakan kami. Ingwi ni zhen jiu liao wo men. Karena Engkau telah menyelamatkan kami. Tunggu Ju Yesus Cituk. Melalui Tuhan Yesus. Jingtian jiao sang. Women yao jingpai ni. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau. Xiu ni si jing women de cui. Mohon Engkau menghapus dosa-dosa kami. Yung Ju Yesus de Bao Xie. Dengan darah Tuhan Yesus. Rang women de jihui yung yao ni de ming. Supaya chapel kami memuliakan namamu. Fung Yesu Ming. Dalam nama Yesus. Women taukau. Women kansie. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pujian ini dari Mazmur 23 sudah saya ajarkan ya kepada beberapa kelas. Dan ternyata banyak anak-anak yang suka dengan pujian ini. Tuhan Allah gembalaku. Ya, masih ingat? 3, 2, 1. Tuhan Allah gembalaku, yang membaringkanku di padang. Ya menyegarkan jiwaku, dan oleh namanya yang benar. Meski lewat lembah maut, ku tak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu kanku. Dan di hadapan lawanku tersedia hidangan. Kepalaku, pialaku melimpah. Kebajikan dan keurahan kan mengikutiku. Ku kan diam di rumahmu sepanjang masaku. Dari Mazmur 23. Mazmur berapa?
23. Tuhan adalah gembalaku. Ikuti saya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian. Anak-anak harap tenang. Oke, anak-anak harap tenang kembali. Kita mau belajar dari Kejadian pasal 8. Ya, sebelumnya kita sudah belajar dari Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8. Nah, kitab pertama di Alkitab itu namanya kitab Kejadian. Kejadian, ya, bahasa Inggrisnya Genesis, ya, bahasa Mandarinnya Chuang Shi, ya, kitab Kejadian, ya. Nah, kita akan belajar pasal 6, pasal 7, hari ini pasal ke-8. Nah, bagaimana mengingatnya? Ada 3 pasal yang panjang, ya, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Nah, saya membantu kita dengan huruf B. Huruf apa? B. Pasal 6 tentang apa? Bangun bahtera. Ingat baik-baik ya. Pasal 7 banjir bah. Pasal 8 babak baru, ya. Dengan demikian kita tidak lupa lagi firman Tuhan. Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, ya. Yang pertama bangun bahtera, banjir bah, dan yang ketiga adalah tentang babak baru, ya, setelah basmi seluruh makhluk. Nah, Kejadian pasal 6 sebagai review, saya sudah sering mengajar kalian, ya, belajar tuh 4R, ya. Apa 4R? Read, record, review, dan relate. Ya, itu 4R, ya, dari belajar. Nah, Kejadian 6, Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera. Bahtera itu ukurannya 350-30, ya. Tetapi bukan meter, ya, zaman dulu itu dengan ukuran panjang namanya hasta. Namanya apa? Hasta. 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, tingginya 30 hasta. Dibangun kurang lebih 120 tahun. Lama enggak? Lama sekali, ya. Kamu tahu, ya, kompleks, ya, sekolah Kristen Kalvari, ya, kompleks gereja. Ya, masing-masing dibangun 1 tahun, 1 tahun. Berapa lama? 1 tahun, 1 tahun. Tetapi membangun bahtera itu diperkirakan 120 tahun. Ya, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya membangun bahtera. Pada zaman itu, ya, orang tertawa kepada Nuh. Membangunnya di atas gunung. Di atas apa? Mana ada orang membangun kapal bahtera di atas gunung, ya. Biasanya orang membangun kapal bahtera itu di pinggir sungai atau di pinggir laut, ya, disebut galangan kapal atau dok kapal. Nah, Kejadian pasal 6, bahtera itu dibuat banyak kamar. Kenapa banyak kamar? Seperti kalian, kenapa banyak kelas? Karena banyak anak-anak yang mau masuk untuk belajar. Kalau di sini banyak kamar, banyak binatangnya. Ada jerapahnya, ada gajahnya, ada kudanya, ada harimaunya. Dibuat 3 tingkat. Ada nggak rumah kalian bertingkat? Ada. Ya, rumahnya itu tingkatnya 3. 1, 2, 3. Ya, ada dasar, ada tengah, ada atas. Kemudian bahannya Tuhan juga sudah bilang sama Nuh,
bangunlah bahtera itu dengan kayu gofir, kemudian didamar di bagian luar, bagian dalam, bentuknya bukan kapal. Kalau kamu melihat gambar bahtera seperti kapal, itu salah. Kapal itu untuk berlayar, berjalan. Saya pernah naik kapal dari Pontianak menuju Jakarta. 36 jam. Ya, kapal itu namanya kapal lawit. Ya, untuk berlayar. Jadi depannya itu harus lancip. Kalau ini tidak, kapal bahtera itu seperti ini. Kotak. Seperti apa? Kotak. Kenapa seperti kotak? Untuk mengapung. Untuk apa? Ya, bentuk kotak seperti kotak sabun untuk mengapung. Kemudian tadi ya, bangun bahtera. Pasal 7, banjir bah. Banjir apa? Bah. Kenapa disebut banjir bah? Sekarang kamu pernah nggak melihat banjir, anak-anak? Banyak ya. Banjir itu sekarang banjir di tempat tertentu saja. Misalnya Pontianak banjir, belum tentu Sintang banjir. Jakarta banjir, belum tentu Pontianak banjir. Jadi banjirnya itu di tempat-tempat tertentu. Tetapi banjir bah ini menutupi seluruh dunia. Apa banjir bah? Menutupi seluruh dunia. Makanya bah, wah. Apa tuh bah? Wah. Apa tuh bah? Wah. Banjirnya seluruh bumi, seluruh manusia mati kecuali di dalam bahtera. Nah, ya. Nah, pada saat Nuh selesai membangun bahtera, sudah umurnya 600. Umurnya berapa? Waktu dia disuruh membangun bahtera, umurnya berapa? Ayo, kalau 120 tahun disuruh membangun, 600 dikurangi 120 berapa? Kelas 6. Lovely berapa? 600 dikurangi 120 berapa hasilnya? Berapa? Oh, 540. 600 dikurangi 120. 480 tahun disuruh membangun. Sekarang umurnya sudah 600. Wah. Kalian bersekolah di sini, kalau mulai dari TK Kristen Kalvari 2 tahun. SD Kristen Kalvari 6 tahun. SMP Kristen Kalvari 3 tahun. SMA Kristen Kalvari 3 tahun. Jadi berapa tahun? 12 tahun tambah 2 tahun. 14 tahun. Berapa tahun? Akan ada di sini 14 tahun. Kalau dari TKA, TKB, SD, SMP, SMA. Kuliah. Nuh membangun bahtera berapa tahun? 120 tahun. Umurnya sudah 600 tahun. Pada tanggal 1 bulan 1 tanggal 17 mulailah Tuhan menurunkan hujan. Benar apa? Hujan. Sebelumnya tidak ada hujan ya anak-anak ya. Sebelum air bah tidak ada hujan. Sebut 1, 2, 3. Sebelum air bah tidak ada hujan. Yang ada hanya embun. Ya, ini Alkitab yang bilang loh. Orang nggak tahu ya kalau Tuhan tidak kasih tahu. Kemudian, nah pada saat sebelum Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Berapa lamanya hujan? 40 hari 40 malam. Tuhan menyuruh Nuh masuk dalam bahtera. Tuhan menyuruh 8 orang masuk. Kenapa mereka boleh masuk? Anak-anak, saya tanya kalian, kenapa kita boleh masuk surga? Kenapa? Karena kita sudah percaya Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, darah Yesus menghapus dosa kita sehingga surga itu tidak boleh ada satu titik dosa pun. Makanya kita harus minta ampun sama Yesus. Tuhan Yesus, ayo sama-sama dengan saya bilang, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Mohon Engkau menghapus dosa saya dengan darah-Mu. Nah, makanya kalau darah Yesus sudah menghapus dosa kita, kita boleh masuk surga. Nuh ini juga
dia percaya kepada Tuhan Yesus, makanya Nuh diperintahkan loh, dia apa? Perintahkan, dia apa? Dia apa? Perintahkan. Kalau guru perintah, kamu berani lawan nggak? Berani? Nggak berani lah. Kalau berani lawan dihukum, dia apa? Iya, Tuhan perintahkan Nuh, bawa istrimu masuk, bawa 3 putramu, bawa 3 menantumu. Jadi mereka ada 8 orang masuk bahtera. Kamu lihat ini huruf 8 ya. Namanya cuan. Ya, binatang yang bersih, ya, bukan haram ya. Itu ada 7 pasang. Binatang yang tidak bersih hanya 1 pasang. Apa contohnya binatang bersih? Domba, kambing, sapi. Binatang yang kotor? Babi, karena suka ya keliaran di luar, makan dan macam-macam. Oke? Nah, kemudian, kamu lihat ya, setelah Nuh masuk, binatangnya pun masuk, anak-anak. Ya, pelan-pelan mereka masuk karena Tuhan yang beri perintah. Binatang tidak berani lawan. Ya, seperti kalian ya. Guru-guru memberi perintah, duduk tengerang, ya, jangan berbicara. Sekarang tugasnya apa? Mendengar apa? Tugasnya apa? Mendengar. Kalau tidak mendengar bagaimana? Akan didisiplin oleh guru. Nah, jadi setelah binatang itu disuruh masuk, semuanya masuk. Nuh juga masuk, istrinya masuk, 3 anaknya masuk, dan 3 menantu masuk. Mereka sudah masuk dan Tuhan mengatakan 7 hari lagi akan turun hujan. Hujannya berapa lama anak-anak? 40 hari 40 malam. Ya, kalau sekarang hujan paling-paling 1 hari ya. Hujan pagi, hujan siang, hujan malam ya. Hujan di Indonesia tuh berbeda dengan hujan di Taiwan. Ya, saya pernah ke Taiwan, hujan di Taiwan itu ya 1 hari hujan terus, tapi kadang-kadang hujannya gerimis saja, beda sekali. Ya, setiap tempat cuacanya beda. Ya, jangan kamu anggap ya cuaca di sini sama dengan seluruh dunia, nggak sama. Ya, cuaca di Indonesia berbeda dengan cuaca di Jepang, cuaca Jepang berbeda dengan cuaca di Amerika. Semuanya berbeda-beda, beda. Karena dunia ini begitu luas. Nah, sekarang Tuhan akan menghukum seluruh dunia. Menghukum apa? Menghukum apa? Mengapa Tuhan bisa menghukum seluruh dunia? Saya tanya kalian. Ayo. Karena banyak orang berdosa. Yang pertama karena orang berdosa. Yang kedua, Tuhan yang menciptakan dunia, dia bisa menghukum dunia. Tuhan menciptakan dunia, dia bisa menghukum. Tuhan menciptakan kamu, Tuhan bisa menghukum kamu nggak? Bisa nggak? Bisa. Oke, terus lanjut ya. Jadi hujannya 40 hari 40 malam, Alkitab mengatakan banjirnya banjir bah. Banjir apa? Istilah lainnya banjir apa? Banjir wah. Banjir apa? Wah. Wah. Semua yang di luar bahtera itu mati. Di luar apa? Kamu lihat ya, airnya itu 15 hasta, lebih tinggi dari gunung. Berapa? 15 hasta. Dan kalau bahtera itu, anak-anak lihat ya, bahteranya itu tingginya 30 hasta, makanya tidak kena ya. Kalau bahteranya sampai di sini airnya, dia tidak kena gunung, tidak kandas. Ya, lihat ya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi ya dengan bah yang dia kirim. Selanjutnya, berapa lama ya banjir itu terjadi? 40 hari tambah 150 hari, kemudian dikatakan Alkitab juga ada bulan ke-10, berarti 300 hari. Ya, zaman dulu itu di Alkitab 1 bulan sama dengan 30 hari. Kalau 10 bulan sama dengan 300 hari. Nah, sekarang saya tanya, berapa banyak binatang yang masuk bahtera? Berapa ribu? Nggak tahu? Nah, coba cari tahu ya, banyak sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau begitu banyak binatang ya, seperti kalian di sini tidak sampai 100 anak sudah susah mengatur kalian. Ada yang mau main, ada yang duduknya kayak cacing.
Ada yang duduknya kayak monyet. Tuh. Nggak bisa duduk diam. Susah ngatur nggak kalau banyak? Susah tidak? Susah. Saya dengar tuh ya, yang kelas 3. Kalau sudah ada Hansen, sudah ada Ludwig. Wah, itu udah. Ya, harus bisa apa? Tenang, diam, dan baik. Nah, mengapa begitu banyak binatang? Nuh itu bisa mengaturnya, anak-anak. Ada satu kata yang saya ajarkan kalian ya. Namanya apa? Hibernate. Apa? Gimana cara hibernate? Kemungkinan besar Tuhan suruh mereka semua tidur. Apa? Suruh mereka apa? Tidur. Ayo coba tidur kalian. Kalau tidur diam nggak? Coba. Pasti diam. Ayo semua coba tidur. Maksudnya mata pejam. Jangan ngomong. Nah, lebih tenang kan? Tuhan kemungkinan menyuruh binatang-binatang itu apa? Tidur. Tidur berapa lama anak-anak? Ayo bangun, bangun, bangun. Tidur berapa lama? Air bah itu berlangsung 370 hari. Berapa hari? 370 hari ya. Jadi kamu lihat ya, deep sleep ya. Seperti komputer ini. Ya, komputer ini sangat canggih, yang paling canggih. Begitu saya tutup, dia bisa tahan baterainya 1 bulan. Nggak mati. Ya, namanya MacBook Pro. Berat sekali ya, baterainya besar, teknologinya bagus, lebih bagus daripada Windows. Begitu kita tutup, itu baterainya bisa tahan berbulan-bulan. Nggak habis. Kalau saya buka, saya pakai, bisa tahan 24 jam, kamu bayangkan. Ya. Jadi Tuhan suruh binatang itu apa? Hibernate. 1, 2, 3. Hibernate. Artinya apa? Tidur terus binatangnya. Ya, jadi Nuh itu ya nggak usah repot-repot ya, ngurusi beribu-ribu binatang ya. Kamu bayangkan beribu-ribu binatang, bagaimana ngurusnya? Kalian pernah ke kebun binatang nggak? Ya, di sini tak ada lagi kebun binatang ya. Kalau ke Jakarta ada ya. Wah, kebun binatang tuh repot tuh. Kasih gajah makan, ya, kasih harimau makan daging ya. Kasih kuda makan. Waduh, repot banget ya. Sangat-sangat mahal ya. Kenapa Pontianak tidak ada kebun binatang? Karena tidak ada orang mampu kasih mereka makan. 1, 2, 3. Kenapa Pontianak tidak ada kebun binatang? Tidak mampu kasih makan. Kamu bayangkan ya, ribuan binatang itu ya, Tuhan kemungkinan besar suruh mereka hibernate. 1, 2, 3 apa? Seperti komputer ini saya tutup, bisa tahan berapa lama? Bisa tahan 1 bulan. Ya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk pasal 8. Pasal 8, bagaimana cara mengingatnya? Babak baru. Pasal 7, bangun bahtera. Pasal 6, bangun bahtera. Pasal 7, banjir bah. Pasal 8, babak baru. Nah, babak baru ini dimulai dengan ayat 1, Allah mengingat Nuh, dia mengirim angin bertiup, ya, kemudian air disurutkan, sehingga kamu tahu gak, ketika angin bertiup, terciptalah awan. Terciptalah apa? Sebelumnya tidak ada awan seperti sekarang. Tidak ada apa? Awan ya. Jadi kalau kamu naik pesawat ya, kamu tahu tuh awannya tuh mulai tingginya ada 600 meter sampai ya beberapa ribu meter, itu awan ya. Itu tempatnya awan. Nah, sebelum bah tidak ada hujan, tidak ada awan. Terus ya, Kejadian pasal 8, babak baru, kita baca sama-sama pasal 8 ayat 1. 1, 2, 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi airnya tuh menutupi semua bumi supaya diturunkan. Allah buat angin hembus dan di atas bumi ini sudah ada awan. Itu pertama ya. Yang kedua, Allah membuat ya laut dalam sekali sehingga air itu bisa masuk ke laut, dan Allah membuat gunung itu tinggi. Coba tangannya begini. Lautnya dalam,
gunungnya tinggi supaya air itu semuanya bisa bagaimana? Menggenang. Oke ya, ingat ya. Angin bertiup, ada awan, terus Allah membuat lautnya dalam, membuat gunungnya tinggi. Oke. Selanjutnya di ayat keempat. Bulan ke-7 tanggal ke-17 ya, Gunung Ararat itu tempat Bahtera itu mulai kandas. Nah, Allah ini ya menuntun ya Bahtera ya. Kamu tahu ya Bahtera kan begini kan? Allah bilang sekarang Bahteranya harus mendarat. Mendaratnya di mana? Di Gunung Ararat. Oke, selanjutnya di pasal 8 juga ada tinggalkan Allah yang tadi saya bilang apa? Meninggikan gunung, mendalamkan palung, dan menciptakan awan dan hujan. Anak-anak, laut yang paling dalam ada di Jepang. Ya, namanya Marina. Ya, berapa dalamnya laut itu? 11 km. Ya, 11 km. Ya, palung yang paling dalam. Kemudian ya, kalau kita baca di pasal 8 ada kata-kata 300 hari itu sama dengan 10 bulan ya. Memang tidak disebut 300 hari tapi disebut bulan ke-10 artinya 300 hari. Kemudian kalau kita lihat ya, pada tanggal 1 bulan 1, nah ya. Kalau kita lihat ya, tampaklah gunung ya oleh Nuh. Dia melihat ya gunung. Dan gunung ini tahu nggak anak-anak? Gunung yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, tadi saya bilang ya, Tuhan buat laut semakin dalam, gunungnya semakin tinggi. Nah, kemudian kenapa gunung anak-anak? Kalau kamu lihat dalam babak baru, ingat ya. Mari baca Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya, nah dalam pasal 8 ayat 6, walaupun gunung itu sudah nampak, Nuh itu harus nunggu. Berapa lama? 40 hari. Setelah dia menunggu 40 hari, dalam pasal 8 ayat 6, Nuh itu melepas gunung apa? Ya, ada gunung, sekarang ada apa? Gagak. Ada apa? Kenapa gagak? Ya, pernah lihat burung gagak nggak? Pernah ya, burung gagak itu warnanya apa? Apa warnanya? Putih. Putih itu bangau. Apa? Joy apa? Hitam. Yakin? Ya, burung gagak itu warnanya hitam. Ya, kalau di Singapura tuh banyak burung gagak loh. Di Singapura atau di Kucing. Kucing tuh banyak burung gagak ya, karena di Singapura di Kucing tuh burung-burung tidak boleh ditembak sehingga banyak burung ya terbang ya. Nah, burung gagak itu dilepas. Burung gagaknya bagaimana? Pergi pulang. Kenapa pulang? Kenapa burungnya pulang? Nggak tahu. Karena tidak ada tempat pohon untuk dia berhinggap. Ya, dia pergi, dia pulang. Kirim lagi, pergi, pulang. Kirim lagi, pergi, enggak pulang. Kenapa nggak pulang? Kenapa burung gagaknya nggak pulang? Sudah menemukan pohon, dia tidak pulang lagi. Oke, setelah itu, ya, pada pasal 8 ayat 8, burung apa yang dilepaskan oleh Tuhan? Merpati. Tahu nggak merpati? Kenapa merpati? Merpati itu bersih, apa? Merpati tidak sombong. Merpati apa? Merpati itu taat. Merpati itu apa? Taat. Merpati itu lambang Allah Roh Kudus. Lambang apa? Jadi ketika burung merpati dilepas, bagaimana? Dia kembali. Dia apa? Ya, kemudian 7 hari lagi merpati dilepas, dia kembali lagi. Dengan apa? Anak-anak? Daun zaitun. Daun apa? Zaitun. Jadi babak baru ini ada gunung Ararat, ada burung gagak, ada burung merpati, ada daun zaitun. Nanti saya jelaskan kenapa daun zaitun. Daun zaitun ini tumbuh di gunung-gunung yang dulu namanya Gunung Zaitun yang ada di Yerusalem. Ya, Gunung Zaitun itu adalah tempat Yesus naik ke surga. Yesus mati di mana? Bukit apa?
Di bukit apa Tuhan Yesus disalib? Tengkorak atau Golgota atau Kalvari? 1, 2, 3. Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, atau Bukit Kalvari. Kalvari itu bahasa Latin, Golgota itu bahasa Ibrani, Tengkorak bahasa Indonesia. Ya, Gunung Zaitun. Nah, babak baru pasal 8 ayat 12, dia menunggu 7 hari lagi setelah burung itu membawa daun zaitun, dilepas burung merpati. Apa yang terjadi? Kenapa tidak kembali? Tuhan sudah mengizinkan burung kembali ke sarangnya. Ya, sudah menemukan pohon. Selanjutnya, pasal 8 ayat 13. Nah, ini yang penting ya. Pada tanggal 1, pada bulan 1, Nuh ini usianya sudah 610 tahun. 601 tahun. Tanggal 1, bulan 1, tahun kedua, Nuh membuka pintu bahtera. Yang membuka apa? Tanggal berapa? Tanggal 1, bulan 1, umurnya sudah berapa? 601. Wah, hebat ya. 111. Ya, 111 Tuhan menyuruh Nuh, ya, buka pintu apa? Pintu penutup bahtera. Nah, sekarang berapa lama banjir terjadi? Berapa lama? Berapa hari? Kenapa 370 hari? Menurut Alkitab. Nuh masuk bahtera, mulai banjir tanggal 1, bulan 1 tanggal 17. Banjirnya selesai bulan 2 tanggal 27. Ya, berarti berapa? 360 hari tambah 10 hari sama dengan 370 hari. Ya, ada orang mengatakan ya tambah 1 lah, 371. Tapi saya lebih suka 370 hari. Paham? Kenapa paham? Karena selesainya bulan berapa? Bulan 2 tanggal 27. Mulainya tanggal 17 bulan 1. Kapan mulai? Bulan 1 tanggal 17. Selesainya bulan 2 tahun 27 tahun berikutnya. Nah, sekarang kita belajar ya. Pasal 8:15 Allah menyuruh Nuh keluar dari bahtera ya. Jadi Tuhan suruh dia masuk, untuk keluar pun Tuhan yang menyuruh. Ya, setelah keluar dari bahtera, apa yang Nuh lakukan? Ya, pasal 8:20. Nuh menyembelih korban. Kenapa menyembelih korban? Kenapa? Kenapa dibakar? Kenapa korban disembelih? Siapa mau jadi korban sini? Hansen. Sini. Coba. Tuhan Yesus sudah korban. Sini. Lihat ya. Korban saya nakal. Saya apa? Saya tidak mau dihukum oleh Pak Heri. Tidak mau dihukum. Terus ini korbannya. Saya bilang saya nakal, saya bohong. Apa upah dosa? Mati. Korban ini dia apain? Disembeli, darahnya mengalir. Sama saja. Yesus bagaimana? Yesus ada dosa nggak? Kenapa dia mati? Kenapa Yesus mati? Untuk dosanya Yalin. Yalin ada dosa kan? Tidak. Masa tak ada dosa? Hansen ada dosa? Banyak ya? Iyalah, banyak dosa. Jadi siapa yang mati untuk dosa kita? Siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Oke, jadi ya kamu lihat ya, Nuh ya, kenapa dia menyembelih korban? Ya, melambangkan apa? Salib Tuhan Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Pasal 8:15 ya, Allah menyuruh Nuh keluar bahtera. Pasal 8:20 Nuh menyembelih korban. Nah, pasal 8:21 Allah mencium. Kamu tahu ya, korban setelah disembelih, dibakar, kemudian keluar ya. Baunya kayak sate. Siapa yang suka makan sate? Oh, semuanya suka ya. Wangi nggak sate? Wangi. Dan Allah mencium ya. Ini sebenarnya Allah bukan punya hidung ya. Dia hanya ingin kita mengerti istilahnya adalah antromorfoisme. Allah tidak lagi mengutuk ya dengan bah
Allah tidak lagi buat banjir bah, tapi sekarang apa? Api. Dia akan menghukum dunia dengan apa? Api. Dengan api. Dibakar kalau tidak mau percaya Yesus. Siapa yang di sini ya mau percaya Yesus? Coba angkat tangan. Bagus. Supaya kenapa? Jangan dibakar api. Jangan apa? Turunkan tangan. Terima kasih. Ya. 2 Petrus 3:7. Terakhir, ya. 8:22. Bumi ini dibuat 4 musim. Berapa musim? Musim apa? Panas, gugur, dingin, semi. Nah, semi ini tahun barunya Chinese ya, musim semi ya. Ulangi, berapa musim? Panas, gugur, dingin, semi. Itu di bagian kutub ya. Dan Tuhan memberikan pelangi, warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Bahasa Inggrisnya apa? Tolong diingat. Roy G. Beef. 1, 2, 3. Roy G. Beef. Apa Roy G. Beef? Red, orange, Yellow. yellow ya, ini Y ya, bukan Y ya. Nah, bukan I ya, saya salah ketik ya. Yellow bagus ya, Lin. G, green. B, blue. I, indigo. V, violet, bukan violet, violet. Ulangi ya, 1, 2, 3. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Terakhir kita belajar ini semua harus hafal. Ya, kalau kamu ditanya Kejadian pasal 6, 7, 8, apa yang diajarkan? Ingat dengan huruf. 1. Awan. Sebelum zaman Nuh ada awan nggak? Tidak ada. Oke. Kemudian Gunung Ararat. Terus B, Bahtera, bah atau apa? Wah. 1, 2, 3. Kenapa bah? Wah, semua mati ya, karena orang jahat semua dibasmi. Kemudian babak apa? Babak baru. Babak baru itu apa? Babaknya Yesus. Babaknya apa? Apa babak baru? Coba semua berdiri. Apa babak baru? Babaknya siapa? Hah? Pasal 8 tuh babaknya siapa? Babak baru, babaknya Tuhan Yesus. Duduk lagi. Nah, ada G. Apa G? Gunung apa? Gunung Ararat. Ada gunung apa? Kenapa Gunung Kalvari? Kenapa Gunung Kalvari? Yesus disalib. Terus M apa? Mesbah, untuk membakar apa? Korban. N? Apa arti Nuh? Iya, apa arti Nuh? Istirahat kekal di surga. Kalau kamu ditanya apa pelajarannya Nuh, apa arti nama Nuh? Nggak tahu. Apa arti nama Nuh? Apa arti nama Nuh? Istirahat kekal. P? Apa tuh palung? Palung itu laut yang dalam. Laut apa? Berapa dalamnya? 11 km. Seperti kita nih, kilometer 11 ya. Kilometer berapa nih? Jadi laut ini ya, dari sini sampai ke pelampung dalamnya. Dari sini sampai ke mana? Ya, dari Adi Sucipto, Imam Bonjol, Tanjung Pura sampai pelampung. Berapa kilo? 11 km dalamnya laut. Di mana? Di dekat Jepang. Namanya Palung Mariana. 1, 2, 3. Palung apa? Dalamnya seperti apa? Dari sekolah kita sampai kemana? Pelampung. Nah, ya, palung ya. Ada pelangi, ada perahu. Apa? Nah, sekarang ada hujan. Ada apa? Apa hibernate? Apa? Tidur ya. Apa nih? Kenapa zaitun? Babak baru, Yesus mati, disalib, dikubur, bangkit, menampakkan diri, naik ke surga. Di bukit apa? Zaitun. Apa ini? Hibernate, deep sleep. Ini deep sleep. Tahan berapa dia?
1 bulan. Kalau di kapal berapa lama tidur? 1 tahun. Apa? Bisa nggak Tuhan buat orang tidur 1 tahun nggak mati? Deep sleep sudah dia. Ini sudah deep sleep ya. Ya, bisa tidur dia 1 bulan. Ya, kamu jangan tidur 1 bulan. Oke. Ya, di Arab kemarin ada pangeran ya, dia kecelakaan mobil. Tidurnya 3 tahun. Tidurnya apa? Akhirnya dia mati. Berapa? Ya, ini sudah TV, bukan dari komputer ini. Oke, kita berdiri, kita berdoa ya. Cukup lama ya, tapi jangan lupa ya pelajarannya. Oke. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we thank Thee for Thy grace, Thy mercy, and Thy peace. Kami bersyukur untuk anugerah, rahmat, dan damai-Mu in the Lord Jesus Christ. We thank Thee for learning about Noah this morning. Kami bersyukur bisa belajar tentang Nuh pada pagi hari ini. Oh God, please bless us to be godly boy and godly girl. Ya Allah, berkati kami menjadi anak yang saleh dan memuliakan nama-Mu. Forgive our sins and trespasses. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. In Jesus' name, we give thanks and pray. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Saya serahkan kepada guru ya, yang